Ini aku dapat informasi nih tadi ya dari media sosial nih, cukup rame, dan tadi juga dari warung ibu-ibu cukup banyak yang membicarakan soal PSBB nih. Katanya Bandung Raya itu akan menggelar atau menetapkan PSBB itu pada tanggal 22 April 2020. Terus Ya, bagus sih menurut saya, itu ya bagus karena ya mengurangi penyebaran virus-virus COVID-19 itu. bagusnya dari mana? Ya bagusnya kan ada penyekatan-penyekatan ya dari pantauan terkini gitu yang Terus aku kalau lihat. misalnya sekarang warga terus diam di rumah, terus nanti kebutuhan pokok mereka gimana? Sedangkan setiap hari kebutuhan pokok itu dipakai untuk setiap hari. Ya, Gimana? ya itu kan kalau kebutuhan pokok, pemerintah sendiri sudah menyatakan akan membagikan sembako, dan ya dengar-dengar baru-baru ini kan akan membagikan uang juga itu tuh pemerintah. Tapi kan itu belum pasti, sedangkan masih banyak rakyat Indonesia yang mengeluh tidak diberinya sembako, malah Ya orang-orang karena yang gini punya gini diberi gini sembako. ya karena gini, karena orang-orang yang tidak mampu itu kemungkinan tidak mengerti cara mendapatkan sembako itu, bagaimana prosedurnya. Berarti kan harusnya pemerintah juga mengadakan sosialisasi terlebih dahulu dong. Berarti tidak bisa langsung menetapkan PSBB itu, karena kalau mau menetapkan secara luas se-Indonesia, Ya penetapan makanya PSBB seperti ini, PSBB itu ditetapkan secara berurutan. Yang pertama kan di Jakarta itu sudah berlangsung PSBB dari hari-hari sebelumnya, dan buktinya sekarang Bapak Gubernur Jawa Barat akan menetapkan hari ke depan itu, kemungkinan hari Rabu tanggal 22 itu PSBB itu akan berlangsung di Bandung Raya. Nah sebelumnya juga kan sudah ada sosialisasi ini, sosialisasi ke warga-warga sekitar oleh RT RW setempat. Kemungkinan yang tidak Apa tahu yakin itu kemungkinan apa- kan ya, kemungkinan apa RT yakin RW itu semuanya ya, tahu? kemungkinan RT RW yang tidak tahu itu kemungkinan tidak baca berita atau seperti apa. Terus Ya, terus mungkin tidak aktif juga nih, peran aktif RT RW setempat itu kemungkinan tidak ada peran aktif sama sekali. Ya mungkin pemerintah juga jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi, baik lewat media sosial, lewat pengeras suara, masjid-masjid sekitar atau gereja-gereja seperti emang itu. benar ditayang di TV ada sosialisasi ya, tapi tetap nggak ada orang yang benar-benar turun tangan buat warga-warga membagi sembako. Terus itu sembako itu dari mana biayanya pemerintah? Pemerintah Berarti itu, kan nggak akan semuanya. iya pemerintah itu yang aku ketahui itu biayanya itu didapatkan dari para ini yang memberikan itu loh, sama Memberikan ya memberikan dana sumbangan yang menyumbangkan dari orang-orang yang mampu, dan beberapa instansi juga ada yang dipotong gajinya akibat yaitu COVID-19 itu, pembelian untuk sembako maupun alat-alat medis, kan itu kan hasil potongan para gaji-gaji pemerintah dan hasil sumbangan juga. Terus kira-kira kalau misalnya sebulan, apa akan setiap hari pemerintah memberikan Nah sembako makanya itu? sembako itu dipasok secara sudah terhitung dan terperinci oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak sembarangan memberikan sembako itu, jadi sudah terhitung dan terperinci. Tapi kan setiap keluarga itu punya, kadang-kadang punya anaknya 2, 3, Nah banyak. iya itu itu gimana? pentingnya Berarti nggak adil pendataan, dong. pentingnya pendataan setiap keluarga oleh RT RW setempat. Nah bila mana tidak ada pendataan oleh RT RW setempat, berarti tanda tanya RT RW tersebut aktif atau tidak di kewilayahan tersebut. Seperti itu menurut saya. Ya kembali lagi, PSBB itu penting dilakukan, penting dilaksanakan, dan penting ditepatkan. Itu harus itu, karena ya di jalan-jalan sekarang juga sudah ada istilahnya di stop sama baik itu polisi, TNI, tapi tetap aja warga ya plus 62 kan tahu sudah ditetapkan tapi tetap ngeyel gitu, kekeh, kalau bahasa Sundanya mah kekeh terhadap diri sendiri. Hal yang tidak penting harusnya keluar, dia kekeh keluar padahal tidak penting. Seperti itu menurut saya loh.
Jadi PSBB itu sangat penting. Berarti kalau tahu emang seperti itu dan dijamin, berarti saya juga mendukung dong adanya PSBB di Kota Bandung. Nah, ini salah nih. PSBB itu bukan hanya di Kota Bandung, tapi di Bandung Raya, Tapi kan kita kabupaten tinggalnya di Kota Bandung. maupun Kota Bandung. Iya, Kota Bandung pun akan ada penetapan PSBB di perbatasan-perbatasan maupun perbatasan kabupaten, perbatasan kota. Ring 1, ring 2 dan ring 3 itu dijaga ketat. Dijaga ketat, silakan cari aja coba. Cari di browsing itu tanggal 22 itu akan dilaksanakan PSBB. Jadi setiap warga kabupaten yang akan memasuki kota maupun kota memasuki kabupaten akan dijaga dan dicek apa keperluannya untuk memasuki wilayah tersebut. Jika tidak penting ya buat apa, pasti disuruh kembali ke rumah seperti itu. PSBB ini sangat penting ya untuk dilakukan karena pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini sangat bagus karena upaya pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara PSBB ini menurut saya sangat bagus dan semoga berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih.